Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Heriadi, guru SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya salah satu peserta diklat calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh LP2KS tahun 2021 bekerja sama dengan LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan unjuk kerja hasil pelaksanaan on-job training 2 dan kegiatan rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi. Proyek RPK ini diadakan di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan yang terletak di Jalan Telek 2, Air Ketekok, nomor 7, Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Latar belakang pemilihan judul pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan didasarkan pada hasil raport mutu SMK Negeri 2 Tanjung Pandan tahun 2021. Pada standar isi dan analisis prestasi dan minat belajar siswa di kelas berdasarkan laporan penilaian pada setiap semester, sehingga calon kepala sekolah memilih judul meningkatkan minat belajar peserta didik di sekolah dengan metode pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran aktif mengkondisikan agar siswa selalu melakukan pengamalan belajar yang bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang dilakukannya selama pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan pada siklus 1, pada RPK ternyata penerapan metode belajar interaktif di dalam kelas mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran masing-masing dengan didapat analisis rata-rata jumlah nilai keseluruhan peserta didik adalah 70,11. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan pada siklus kedua terjadi peningkatan sebagai berikut. Untuk rata-rata memperoleh hasil yang signifikan yaitu 80,05. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan pada siklus kedua terjadi peningkatan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mulai terbiasa memahami pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran interaktif. Yang kedua, nilai peserta didik sudah mengalami peningkatan walaupun masih ada peserta didik yang belum tuntas. Yang ketiga, peserta didik makin semangat mengerjakan tugas memperbaiki kesalahan saat diskusi kelompok maupun praktik. Yang keempat, peserta didik mengerjakan tugas secara individu dan kelompok dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, guru aktif membimbing siswa yang membutuhkan ketika peserta didik sedang mengerjakan tugas secara individu maupun berkelompok. Saya sangat mengapresiasi Bapak Heri Heriadi sebagai calon kepala sekolah yang telah menerapkan metode interaktif di dalam kelas, sehingga membuat siswa itu lebih interaktif dalam berkomunikasi antar siswa dan menciptakan komunikasi yang baik antar siswa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi Bapak Heri Heriadi SPI sebagai calon kepala sekolah melalui pembelajaran interaktif, inovatif, dan berkarakter di lingkungan sekolah. Nah, ini saya menyatakan bahwa benar bahwa dalam pembelajaran matematika, pembelajaran metode diskusi yang bisa membangkitkan interaktif antar siswa sangat bermanfaat bagi pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kami siswa SMK Negeri 2 Tanjung Pandan banyak mendapatkan manfaat metode pembelajaran interaktif sehingga kami bisa lebih semangat belajar di kelas. Saya mendukung metode pembelajaran interaktif di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan sehingga membuat anak saya lebih semangat dan lebih aktif. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian AKPK, di atas nilai terendah yang ada pada diri calon kepala sekolah adalah kompetensi supervisi. Hal ini berpengaruh pada pengalaman kerja calon kepala sekolah dalam kompetensi-kompetensi yang masih perlu ditingkatkan lagi berdasarkan analisis
kebutuhan pengembangan keprofesian tersebut. Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian, calon kepala sekolah yang masih perlu ditingkatkan lagi yaitu calon kepala sekolah masih rendah dalam melaksanakan program penyusunan kegiatan supervisi. Selain itu juga merupakan salah satu tugas dari kegiatan on job training 2, maka calon kepala sekolah harus meningkatkan kompetensi supervisi di sekolah magang yaitu di SMKN 1 Tanjung Pandan. Metode yang digunakan oleh calon kepala sekolah adalah berupa wawancara. Hasil wawancara dengan Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, guru dan tenaga kependidikan, calon kepala sekolah telah mengetahui bahwa kompetensi yang dimiliki oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Pandan cukup tinggi atau baik dan bisa dijadikan sebagai pembelajaran yang berarti bagi calon kepala sekolah apabila menjadi kepala sekolah nantinya. Dari hasil wawancara, calon kepala sekolah dapat memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah dalam menyusun program supervisi, menyusun instrumen supervisi, dan pelaksanaan supervisi pada waktu-waktu tertentu di sekolah. Demikian hasil unjuk kerja pelaksanaan on job training 2 calon kepala sekolah di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.